Halo semuanya, selamat datang di channel cerita Donghua ID. Tanpa basa-basi lagi mari kita melanjutkan cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan. Bab 10, Penyerahan dan Pikiran Jahat. Suyin, penunggang kuda tua, sampai. Sekarang, bahkan belum mengetahui situasinya. Bantuannya sangat berharga bagi orang lain di kota Liuyun. Tapi di mata Yun Hao, apalagi Suyin, bahkan jika dia 1000 kali lebih kuat dari Suyin, dia bukan apa-apa. Dan, sekarang, Suyin yang bertanya padanya. Suyin tampak tercengang, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Yun Hao, selama kamu menghilangkan bahaya tersembunyi dari Erysipelas yang masuk ke dalam tubuh untukku, aku akan menjanjikan kondisi apapun. Yun Hao berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya kepada Anda, dari mana pil pembangun tubuh darah biru berasal? Suyin ragu-ragu sejenak, tetapi masih memilih untuk menjelaskan dengan jujur, dan berkata, Dan Fang, saya menemukannya di makam kuno hidup dan mati. Tetapi Dan Fang hanya memiliki dosis bahan obat yang terperinci, dan tidak ada metode pemurnian, jadi ketika saya mendapatkan Dan Fang, saya merenungkannya sendiri. Mata Yun Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sentuhan kesedihan. Sebelum, Ling Feiyu menyebutkan bahwa beberapa orang curiga bahwa makam kuno hidup dan mati ditinggalkan oleh Chang Yao. Namun, tidak ada bukti langsung bahwa Chang Yao adalah murid Kaisar Pedang Yun Xiao, legenda pedang Dao legendaris dari generasi sebelumnya. Yun Hao juga menggantungkan harapannya bahwa itu hanya kebetulan, dan nama-nama itu tumpang tindih. Bisa, Suyin menemukan pil pembangun tubuh darah biru di makam kuno hidup dan mati. Sekarang, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Chang Yao, yang polos dan luar biasa, heroik, dan memiliki temperamen yang kuat, murid Yun Hao yang paling dicintai dan murid terbaik, benar-benar. Dia sudah mati, dia pernah mengayunkan pedangnya untuk menyatakan perang terhadap para dewa istana surgawi. Meskipun Chang Yao juga pergi, tetapi sebelum pertempuran itu, Yun Hao telah menemukan jalan keluar untuk Chang Yao. Dan dengan kekuatan Chang Yao, dia harus bisa mundur dengan seluruh tubuhnya. Apakah itu dewa istana surgawi? Apakah dia sudah musnah? Masih begitu, apa yang tersembunyi, tampaknya perlu pergi ke makam kuno hidup dan mati. Gadis itu, yang terlahir untuk suka hidup, sekarang sendirian di makam kuno di pegunungan. Memikirkan hal ini, Yun Hao sedih. Melihat Yun Hao tidak berbicara, Suyin bertanya ragu-ragu, saya telah menjelaskan asal-usul pil pembangun tubuh darah biru, apakah sekarang? Bisakah Anda menghilangkan Erysipelas untuk saya? Yun Hao menarik kembali pikirannya dan melirik Suyin. Di matanya, ada gumpalan ketidakpedulian di puncak gunung, menghadap ke semut dan reptil di kaki gunung. Seluruh tubuh Suyin bergetar tanpa sadar lagi, dan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya. Ambil pena, tinta, kertas, batu tinta. Yun Hao memerintahkan. Suyin buru-buru menjawab, oke, saya akan pergi. Sesaat kemudian, Suyin mengambil pena, tinta, kertas, dan batu tinta, dengan jujur meletakkan kertas nasi, memoles tinta, memegang kuas ramping di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil kuas, ujung pena dicelupkan dengan ringan ke dalam tinta hitam, dan kemudian mudah untuk menulis di kertas nasi seputih salju. Seluruh proses, air yang mengalir, setiap pukulan jatuh, dengan pesona khusus yang tampaknya selaras dengan sifat langit dan bumi, dan tampaknya setiap pukulan seperti pedang tak tertandingi yang keluar dari sarungnya, membuka dunia dan maha kuasa. Suyin menyaksikan Yun Hao menulis, dan tanpa sadar, dia tenggelam dalam keadaan yang tak terkatakan, sampai Yun Hao menyingkirkan penanya, Suyin tidak pernah kembali sadar. Pukul, suara sikat yang dilemparkan ke samping. Baru saat itulah Suyin bangun. Dia tampak ngeri, baru saja, menonton Yun Hao menulis, dia benar-benar tersentuh oleh pesona itu dan memasuki keadaan yang mirip dengan pencerahan. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, dan terganggu. Sebaliknya, dalam keadaan pencerahan, harus ada pemahaman, dan dalam beberapa aspek, harus ada terobosan. Keadaan pencerahan, bagi setiap biksu, adalah kesempatan yang tidak dapat dicapai untuk turun dari surga, hanya dengan menonton tulisan Yun Hao, Anda dapat memasuki keadaan pencerahan. Apakah ini kebetulan, atau Yun Hao, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Untuk sementara, Suyin menatap Yun Hao lagi,
hanya untuk merasakan bahwa tubuh Yun Hao ditutupi dengan lapisan kabut misterius, dan melihat Yun Hao, dia memiliki perspektif yang tulus untuk melihat ke atas. Awan, Yun Gonzi, apa ini? Nada suara Su Yin berubah lagi, dan dia memanggil Yun Hao sebagai Yun Gonzi. Sup yang Yuan dapat meredakan bahaya tersembunyi dari erisipela yang memasuki tubuh alkemis tingkat rendah. Yun Hao berkata dengan tenang. Terlepas dari gejalanya, bisakah itu dikurangi? Mata Su Yin membelalak, menatap Yun Hao, ekspresi wajahnya sangat kompleks dan mengasyikkan. Alkemis, di mata orang lain, itu mulia. Namun nyatanya, alkemis tingkat rendah juga memiliki rasa sakit yang tak terkatakan. Dalam proses alkimia, beberapa orang memiliki warisan yang buruk, beberapa orang ceroboh, dan beberapa orang secara paksa memperbaikinya, dan karena berbagai alasan, mereka kurang lebih akan mengalami kesulitan erisipelas masuk ke dalam tubuh. Jika Anda ingin melarutkan erisipelas dalam tubuh, Anda memerlukan ramuan detoksifikasi khusus, dan sepanjang dinasti Qing Feng, ramuan detoksifikasi ini dikendalikan oleh kekuatan yang kuat, sehingga harganya sangat tinggi. Bahkan jika Bao dan Lou adalah pemimpin dunia alkimia dinasti Qing Feng, dia tidak pernah berhasil meniru pil semacam ini. Dan Bao dan Lou adalah permintaan terbesar ramuan detoksifikasi semacam ini, yang menyebabkan Bao dan Lou dibatasi oleh pihak lain yang berhubungan dengan kekuatan itu. Yun Hao mendengus dan berkata, Erisipela's vulgaris, jika Anda bersikeras untuk meminumnya selama 7 hari, Anda dapat pulih. Selama itu bukan jenis yang sakit parah dengan erisipelas, Anda bisa menjadi lebih baik jika Anda meminumnya untuk waktu yang lama. Tentu saja, ini memiliki efek umum pada Anda, karena Anda termasuk dalam kategori sakit parah, dan Anda meminum rebusan ini terlebih dahulu untuk memperpanjang hidup Anda. Su Yin, saat ini, dia bersemangat dan tertekan. Jika rebusan seperti itu benar-benar efektif, itu pasti akan berdampak besar pada dunia alkimia. Bisa, ramuan, ini tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Yun Gonzi, bagaimana dengan erisipelas di tubuhku? Apakah masih bisa disembuhkan? Dia sangat khawatir. Yun Hao, jika kamu ingin hidup, terserah kamu. Pada saat ini, Su Yin masih tidak mengerti. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Muda Yun, tidak peduli apa yang Anda butuhkan di masa depan, bahkan jika Anda menyebutkannya, saya, Su Yin, pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan hal-hal dengan indah. Jika Anda dapat melakukan yang terbaik, setelah sebulan, Anda akan memastikan bahwa erisipelas di tubuh Anda benar-benar hilang, dan selain itu, rebusan ini, Anda akan mempromosikannya terlebih dahulu di kota Liuyun, dan hasil dari penjualan akan menjadi 28 poin. Kata Yun Hao, tentu saja, Su Yin tahu bahwa itu adalah 2 atau 8 poin, itu adalah Bao dan Lou 2, Yun Hao 8, dan dia tidak berani memiliki pendapat, jadi dia buru-buru mengangguk dan menjawab. Yun Hao, siapkan setumpuk ramuan untuk memurnikan pil pembangun tubuh darah biru dan kirimkan ke aula seni bela diri pedang gila. Ya, saya akan mengaturnya sesegera mungkin, kata Su Yin. Yun Hao mengangguk dan berkata, saya tidak ingin orang ketiga tahu tentang masalah hari ini, mengerti? Kepala, Su Yin membentak, mengerti, saya tidak akan pernah membocorkan rahasia apapun tentang Yun Gonzi. Masalah, di sini telah selesai. Yun Hao berbalik dan berjalan menuju gerbang ruang alkimia. Su Yin berinisiatif untuk berlari maju dan membuka pintu untuk Yun Hao. Yun Hao melirik Su Yin dan berkata, masalah makam kuno hidup dan mati. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Su Yin segera berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Yun, saya akan segera pergi ke paviliun seni bela diri pedang gila secara langsung, sehingga Tuan Paviliun Awan tidak harus pergi ke makam kuno hidup dan mati. Selain itu, jika saya tidak menghormati penguasa Paviliun Awan sebelumnya, saya juga secara pribadi akan meminta maaf kepada penguasa Paviliun Awan. Su Yin memiliki beberapa status di kota Liuyun, dan dia mengendalikannya di tangannya, dan banyak hal yang nyaman untuk ditangani. Alasan mengapa dia tidak segera menghilangkan erisipelas secara alami karena orang ini licik, dan jika dia tidak mengambil nyawanya, orang ini pasti akan licik. Sekarang, mengambil nyawa Su Yin hanya bisa melakukan sesuatu dengan jujur. Sebulan kemudian, untuk mengatasi erisipelas, jika dia masih ingin mengeluarkan ngengat, Yun Hao yakin dia akan menekannya dengan satu tangan.
Adapun resep untuk menyehatkan sumber sup yang diberikan, hanya ada satu tujuan, untuk menghasilkan uang. Dia tidak peduli dengan uang, tapi aula seni bela diri pedang gila membutuhkan. Selama bertahun-tahun sebelumnya, dia telah melakukan begitu banyak hal bodoh dan dia sangat kalah sehingga dia bahkan memasukkan uang pribadi tunangannya Ling Feiyu ke dalamnya. Harus mensubsidi beberapa kembali, gelap. Di halaman kecil lainnya di gedung bau dan Ling Feiyu berdiri di halaman dengan ekspresi dingin, dan berkata, Tuan Muda Liu, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya tentang tunangan saya, mengapa Anda menunda-nunda? Berbicara tentang dia, Liu Baoming memandang Ling Feiyu dengan wajah tidak nyaman, dan berkata, Nona Feiyu, apakah kamu begitu tidak baik padaku? Aku mengundangmu ke dalam rumah, dan kamu menolak untuk menggerakkan langkahmu? Apakah perlu bagimu untuk menjagaku seperti ini? Mengapa engkau terus menutup mata terhadap ketulusan dan kegilaanku padamu? Ling Feiyu berkata dengan dingin, saya memiliki kontrak pernikahan dengan Yun Hao, dan dalam 2 bulan, ini akan menjadi hari pernikahan. Tolong hormati diri Anda sendiri, ini sudah larut, saya tidak nyaman untuk tinggal bersama Anda untuk waktu yang lama, dan saya akan pergi. Ling Feiyu, Liu Baoming berteriak, izinkan saya memberitahu Anda, Yun Hao sudah mati, tuanku tidak memperlakukannya sama sekali, tetapi mencoba mengujinya, jadi kontrak pernikahanmu dengan orang mati tidak lagi ada artinya. Begitu kata-kata ini keluar, di tubuh Ling Feiyu, aura dingin dan pembunuh tiba-tiba meletus, dan dengan keras, pedang itu terhunus, dan cahaya pedang meledak. Tapi tiba-tiba, kekuatan aneh melonjak di tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lemah dan lemah. Ding! Ling Feiyu buru-buru menusuk pedangnya ke tanah, dan baru kemudian dia hampir tidak berdiri teguh. Di mata Liu Baoming, cahaya penuh nafsu berkedip, dan dia mencibir, Ling Feiyu, kamu memaksaku. Aku telah tergila-gila padamu, tetapi kamu tidak pernah melihatku dengan benar. Oke sekarang, tunanganmu mungkin sudah mati, dan kamu akan segera bahagia di bawahku, hahaha, bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan hatimu? Senang mendapatkan tubuh Anda juga, mengatakan. Liu Baoming tidak sabar untuk menerkam Ling Feiyu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.